Halo, di sini kami berdua akan mempraktekkan video cyber counseling. Saya Bernadetta Leli Utami sebagai konselor. Saya Asyara Dera Hariningrum sebagai konseli alias Bonita. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bonita. Selamat siang, Ibu. Wah, senang sekali saya bisa bertemu walaupun secara daring. Saya juga senang bertemu Ibu kembali. Iya, kemarin kan kita barusan ketemu ya di rumah sakit. Iya, Bu. Oke, hari ini kabarmu bagaimana? Puji Tuhan baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Oh iya, kalau kabarnya Sandra, apa kamu tahu bagaimana? Apakah udah sembuh? Sudah, Ibu. Dan puji Tuhan juga besok dia sudah boleh pulang. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, Bu Nita, kalau nginget-nginget kejadian kemarin saat di rumah sakit, Ibu apakah boleh bertanya sesuatu? Boleh, Ibu. Silahkan. Jadi kemarin itu Ibu melihat kamu lebih memilih naik tangga daripada lift bersama teman-teman. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa ya alasannya? Sebenarnya nggak ada alasan apa-apa sih, Bu. Ya, kecuali untuk olahraga aja. Ah, masa sih olahraga? Iya, Ibu. Kan naik tangga itu sehat. Jadi, saya memilih naik tangga aja buat olahraga. Jadi menurutmu kalau naik tangga itu sama seperti olahraga? Nah, iya, Bu. Begitu. Dan 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 sebenarnya saya takut, Bu, naik lift. takut? Iya, Bu. Saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan lift rumah sakit. Kedengarannya kamu berpikir kalau lift rumah sakit itu tidak nyaman bagimu? Benar demikian? Iya, Bu. Benar. Bagaimana pengalaman kurang menyenangkan itu terjadi? Gini, Bu. Jadi, dulu saya harus menunggu ibu saya yang sedang dirawat di rumah sakit di lantai 2, Bu. Nah, saat menunggu nih, di depan lift, tiba-tiba keluar 2 perawat yang mendorong brangkar dan ternyata itu jenazah, Bu. Nah, semenjak itu saya lebih memilih naik tangga. Sebenarnya masih ada pengalaman lainnya sih, Bu. Silahkan lanjutkan ceritamu, Bonita. Nah, setelah itu ya, Bu, saya pergi lagi ke rumah sakit untuk menjenguk keluarga. Nah, saat saya naik lift untuk menuju lantai 2, setelah sampai di lantai 2, pintu liftnya tuh terbuka. Di situ terdapat perawat membawa pasien dengan sakit parah gitu, Bu.
Dari kedua peristiwa tersebut, apakah ada hal lain yang kamu ingat? Ada, Bu. Coba lanjutkan ceritamu. Ya, Bu. Jadi waktu itu saya bertemu dengan perawat kembali yang sedang mendorong berantar pasien. Nah, di situ tuh lengkap, Bu. Ada botol infus, ada darah yang bergelantungan gitu di situ. Kapan peristiwa-peristiwa itu terjadi? Mulai dari saya SD kelas 5 hingga saya SMA kelas 10, Bu. Kelihatannya kamu mengingat semua peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman itu dengan cukup jelas dan baik. Benarkah demikian? Iya, Bu. Benar. Lalu saat menemui peristiwa seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ya, ketika saya menemui peristiwa seperti itu, ya pastinya saya terkejut. Lalu saya langsung menutup mata dan kemudian berlari meninggalkan tersebut, Bu. Jadi kamu kaget ketika melihat pintu lift terbuka berisi perawat yang membawa pasien. Setelah lari dan berhasil menjauhi lift, bagaimana perasaanmu, Bonita? Perasaan saya ketika sudah jauh nih, Bu, dari lift, ya lebih tenang, terus juga nggak takut, nggak cemas gitu, Bu. Baik, saya mengerti. Menurut Bonita, apa keuntungan bagimu kalau memilih naik tangga, lalu apa kerugiannya? Kalau saya pikir-pikir ya, Bu, untuk keuntungannya itu badan saya menjadi lebih sehat, karena kan sekalian olahraga. Lalu untuk kerugiannya, ya memang sih butuh waktu dan tenaga yang cukup besar, Bu. Bagus, berarti kamu sudah tahu ya apa keuntungan dan kerugian bila memilih naik tangga. Iya, Bu, sudah. Tapi ya, Bu, ada sesuatu yang aneh menurut saya. Sesuatu yang aneh. Iya, Bu. Kalau di perkantoran ataupun mall, saya tidak merasakan takut naik lift. Ya, ya. Jadi kalau di perkantoran ataupun mall, kamu tidak takut. Iya, begitulah, Bu. Tadi kamu mengatakan takut naik lift. Kemudian barusan kamu bilang kalau di perkantoran ataupun mall, kamu tidak takut. Menurutmu bagaimana? Jadi gini loh, Bu. Kalau di rumah sakit, kebanyakan liftnya itu tuh tertutup dan ruangannya tuh cukup lebar dan luas gitu, Bu. Sedangkan di perkantoran ataupun mall itu lebih terbuka. Lift-lift ala-ala kaca transparan itu ya, kalau di mall. Benar, jadi saya bisa lihat
itu ke bawah juga gitu, pemandangan-pemandangan yang ada kan jadi seru, Bu. Ya, saya mengerti. Tapi apakah saya itu aneh ya, Bu? Tidak, Bonita. Rasa takutmu itu muncul disebabkan karena adanya pengalaman di masa lalumu yang kurang menyenangkan dengan lift. Begitu ya, Bu. Namun lama-kelamaan hal tersebut mengganggu saya, Bu. Nampaknya hal tersebut menimbulkan rasa trauma dalam dirimu. Benarkah begitu? Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Baik, Ibu coba untuk membuat ringkasan dari cerita yang sudah kamu sampaikan. Kamu merasa takut bila naik lift di rumah sakit. Dan hal ini terjadi sejak kamu berada di SD kelas 5. Tetapi bila di perkantoran ataupun mall, kamu tidak takut. Begitu? Iya, Bu. Saya memang benar-benar takut jika naik lift di rumah sakit. Jadi kamu benar-benar takut jika naik lift di rumah sakit. Iya, Bu. Perasaan takut itu muncul di lift dari SD berlanjut hingga saat ini. Benar begitu, Bonita? Benar sekali, Bu. Baik. Tadi kamu sudah bercerita nih ya alasan penyebab mengapa kamu takut naik lift. Namun, apakah ada peristiwa menyenangkan tentang lift rumah sakit? Peristiwa menyenangkan ya, Bu. Iya, Ada, Bu. coba kamu ceritakan. Nah, baik, Bu. Jadi peristiwanya ini tuh saat saya SD kelas 5. Saya gembira sekali mendengar kabar bahwa kakak saya telah melahirkan seorang bayi perempuan. Nah, lalu saya menjenguk kakak di rumah sakit, di ruang inap lantai 3. Kakak ipar menjemput saya di lobi rumah sakit. Setelah itu, saya dan kakak ipar menaiki lift untuk segera ke ruang bayi untuk melihat keponakan, Bu. Oh, iya, iya. Selain itu, apakah ada lagi wanita? Ada, Bu. Jadi waktu itu saya kelas 3 SD. Saat itu saya selesai imunisasi di salah satu rumah sakit. Nah, saat disuntik saya tidak menangis karena tidak sakit. Namun saat perjalanan akan turun, saya baru merasakan sakit di bagian tangan. Di situ saya menggunakan lift untuk turun sampai ke lantai dasar. Nah, kebetulan saat di dalam lift, saya bertemu dengan seorang dokter muda. Lalu saya diberi sekotak susu dan permen. Lalu pada saat itu pula, saya tidak menjadi menangis. Terus ya, Bu, Iya, lanjutkan. Ketika kelas 1 SD, itu mengajak untuk menjenguk nenek yang sudah lama tidak bertemu. Nah, saya sangat dekat itu dengan nenek. Namun saat saya harus pindah rumah, membuat saya tuh jarang lagi bertemu. Nah, karena ruang inap nenek itu ada di lantai 5, maka ibu mengajak saya untuk naik lift. Dan di dalam lift, saya itu melihat dinding liftnya penuh dengan gambar-gambar lucu. Ada kartun-kartun menariknya gitu, Bu.
Wah, peristiwa-peristiwa menyenangkan itu jadi ngingetin saya nih pas dulu juga saat kelas 3 juga. Ibu juga waktu di imunisasi ini malah nangis, nggak kayak kamu nggak nangis dulu, ibu langsung nangis karena takut sama jarum suntik. Gitu, Bu. Ya, nah tadi kalau nggak salah ibu dengar juga kamu melihat ada gambar kartun gitu ya di lift. Masih ingat nggak gambar kartunnya apa? Iya, ingat banget, Bu. Di situ ada ini Doraemon. Kan saya suka Doraemon ya, Bu. Terus juga ada SpongeBob, ada Dora, macem-macem deh, Bu. Kartun-kartun yang saya biasanya tonton di TV gitu, Bu. Oh, ya ya. Lalu nih, saat SMP, apakah kamu mengalami peristiwa menyenangkan yang serupa? Oh, ada, Bu, ada. Ini peristiwanya sekali, tapi bagi saya menyenangkan sekali dan begitu membekas bagi saya, Bu. Apa itu, Bonita? Aduh, aku malu deh, Bu, ceritanya. Jadi dulu waktu ketika kelas 7, saya berjalan di depan selasar apotek rumah sakit. Nah, ketika menunggu obat di situ, kemudian dari lift selasar terbuka. Nah, saya tuh lihat seorang anak laki-laki tampan, manis, yang kira-kira seumuran keluar dari lift. Nah, dia tuh terus memandangi saya, Bu, sambil senyum-senyum gitu. Kan jadinya saya salah tinggal sendiri deh. Wah, baik, Bonita. Sebenarnya, kamu sadar bahwa lift rumah sakit tidak selalu menakutkan. Sekarang pun banyak loh juga rumah sakit yang sudah membedakan akses lift antara pasien dan pengunjung. Iya juga sih, Bu. Berarti tidak semua lift rumah sakit itu menakutkan ya, Bu. Ada rumah sakit yang membedakan antara lift untuk pasien dan pengunjung. Ya, benar Bonita. Sekarang kamu coba untuk berpikir bahwa tidak semua lift itu menakutkan. Maka perasaan yang ada di dalam dirimu tidak akan muncul lagi. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, saya harus bisa berpikir bahwa lift tidak selamanya menakutkan. Bagus, Bonita. Kamu sudah mulai paham. Lalu, apa yang kira-kira bisa kamu mulai lakukan? Mungkin ya, Bu, saya akan memulai mencoba naik lift daripada tangga, terlebih pada lift pengunjung karena terlihat aman. Lalu Lalu saya berusaha tidak akan berlari menjauhi lift jika lift tersebut terbuka. Namun saya akan memalingkan wajah sebentar sampai perawat yang membawa berangkar menjauhi lift, Bu. Bagus. Ibu mendukung rencanamu. Apakah masih ada hal-hal yang ingin diceritakan atau diungkapkan lagi, Bonita? Saya kira sudah cukup dan tidak ada, Bu. Baik.
Kalau begitu, setelah kita berbincang-bincang bersama, kita sekarang telah berada di akhir konseling. Ibu mengusulkan agar kamu meringkas apa saja yang telah kamu dapatkan hari ini. Bagaimana menurutmu? Baik, Bu. Awalnya saya merasa takut untuk naik lift di rumah sakit. Namun setelah bercerita, berbincang-bincang bersama Ibu, dan Ibu pun memberikan saran kepada saya untuk merubah hal tersebut. Kini saya sadar dan ingin berubah, Bu. Bagus. Kamu sungguh-sungguh ingin berubah, Bonita. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Bonita, sudah mau bercerita. Ibu senang sekali Bonita bisa bercerita kepada Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Saya juga senang sekali, Bu, mau mendengarkan cerita saya dan memberikan saran untuk saya. Sama-sama, Bonita. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.